Hai guys, kami dari Haunted Era. Welcome to the first episode of Haunted Talks. Dan pertama kali kita kenalin diri dulu kali ya. Kenalin gue Wanda pada bass. Aku Bunga di drum. Aku Widi di vokal. Oh, ini nih kita. Prosesnya cukup unik juga karena baru kali ini sih sebenarnya saya punya pengalaman nulis lagu drum dulu gitu. Jadi karena kendalanya kita di luar kota, jadi awalnya dibagiin drum, kemudian saya bikin sketsa, kemudian dibagi ke teman-teman. Dan di sini kita nggak ada proses workshop ya, nggak ada ya? Ada hampir sama sekali enggak lah, paling cuma ini doang lah. Ngapalin doang dikit-dikit lah, habis itu baru masuk rekaman. Jadi secara proses saya kira jadi kayak nuangin semua pengetahuan dan kemampuan saat itu juga gitu kebanyakan karena ya itu ya bener ya, karena spontan jadinya lucu. Jadi yang keluar tuh emang apa yang ada di pikirannya waktu itu juga. Nah itu yang jadi bikin mungkin kita jadi rada unik juga ya si bandnya gitu kali. Sejauh ini nggak terlalu banyak sih, paling ada beberapa adaptasi penyesuaian terutama pas mulai tag instrumen. Jadi beberapa nanti bajunya kemarin juga beberapa teman-teman dikasih kebebasan juga untuk ngisi pola-pola. Jadi kayak misalkan butuh penyesuaian, entah itu misalkan bentuk lagu atau penyesuaian urusan harmonisasi, terus urusan dan lain-lainnya tuh jadi lebih cenderung. Tapi nggak ya itu karena komunikasinya agak cukup banyak nggak sih, nggak terlalu juga ya, lumayan lah ya. Ya cuman pas saat eksekusi itu dibantu sama Pak Produser nih. Kita jadi itu yang jadi jembatan bagi kita nih. Jadi beberapa penyesuaian, adaptasi urusan aransemen, urusan isian di lagu biasanya dikerjakan dan ditentukan pada saat rekamannya pada asal instrumen itu. Awalnya sih iya kita ngerekomenin, tapi aku nggak yakin juga, aku pribadi soalnya nggak dengerin. Maksudnya nggak dengerin influence yang kita sepakati sebelumnya gitu. Kayak arahnya di awal-awal ya sedikit cerita juga kalau di awal-awal kita coba bikin seperti ini, tapi pada akhirnya dikerjakan saat itu juga gitu. Jadi didengar tuh atau influence tuh didengar saat mau akhir-akhir aja paling buat mixing dan ini gitu. Tapi secara untuk nulis awal-awal mas saya kira semua orang kali ya, maksudnya nggak tahu sih, jadi kayak itu mah jadi kayak kumpulan dari pengalaman kita aja sih. Isian vokal sih gak ada sih kalau untuk band tertentu ya, karena ya aku cuma jadi diri sendiri aja, kayak gitu aja sih jadinya. Gitu. 3 atau 4 ya sekitaran itu lah kira-kira. Apa aja? Ya screamnya tuh ada yang fry, ada yang high pitch kayak gitu. Terus kalau growlnya ada yang growl biasa sama lebih kayak deep growl gitu. Ada big squeal cuma tipis-tipis ya, kayak Masako lah. Berapa ya? 5 sama clean fry gitu ya Mas ya. Oh iya. Fry juga ada 6 berarti. Ya segitu lah. 7 berarti. Banyak. Karena ini dunia baru banget buat gue. Jadi bisa dibilang ini adaptasi yang cukup banyak juga buat gue, karena ini bisa dibilang pertama kali juga main bass dengan drop terendah, terus abis itu dengan pattern-pattern yang beda banget dari sebelumnya, terus udah gitu format lagu juga yang sedikit berbeda. Ingat banget pas pertama kali rekaman, gue mesti ngeraba banget yang mana verse-nya, yang mana ref-nya, yang mana interlude-nya. Tapi lama-lama setelah dimainin bareng-bareng, ternyata udah lumayan jejak dan turns out ternyata seru juga ya main metal kayak gini. Iya gitu. Kalau menurut aku sih komposisi Midnight Sun ini lumayan challenging karena ada sentuhan progresifnya kan. Jadi kayak walaupun aku udah beberapa kali mainin progresif, cuman tetap kayak harus ngapalin lagi gitu. Betul, kayak harus kebiasa gitu. Udah ya challenging sih. Kebetulan aku. Sebenarnya ceritanya tentang Fallen Angel ya mencari legendnya gitu. Kayak cari puzzle yang hilang aja gitu. 4 elemen yang dikumpulin ya. Ya betul. Kayak gitu. Air, api, udara, tanah.
nonton video klipnya. Iya, ada Video semua klipnya empat- aja. empat elemen itu. Betul. Satu dari sekian banyak sih ya. Iya, Kita udah komplit sih ada sebenarnya. materi ya. Udah ada album materi juga Iya. yang kita pilih yang ini sih kebetulan gitu. Tapi ada fun fact sih ya dari Midnight Sun ini. Kenapa? Mas Kenapa? ini bisa ceritain sih kayaknya. Oke, jadi ya itu ini tuh jadi salah satu lagu yang dipilih di antara dua sebenarnya ya. Di antara Iya. dua yang dipilih dari sekian banyak lah. Jadi ceritanya kita udah nyiapin album dan dari dua tuh kita akhirnya sepakat untuk milih Midnight Sun. Ya gitu sih. Karena kita terlalu suka dua-duanya, jadi pada akhirnya kita sepakat untuk mengeluarkan dulu yang ini. Dan sebentar lagi kayaknya akan keluar yang satu lagi. Jadi itu aja ya. Stay tune. Sebenarnya waktu itu dari dua pilihan itu juga sempat kepecah dua ya, kayak ada dua voting ke ada setengah voting ke Midnight Sun, setengah ke yang satunya ini gitu. Aku awalnya milih yang satunya karena kayak apa ya, catchy gitu ya. sih. Yang satunya tuh. Satunya catchy. Iya, cuman setelah didengar-dengar Midnight Sun tuh asik banget dan kayak maksudnya kalau sebagai single pertama tuh ya tuh nampol banget gitu. Kayak statement banget ya. Iya. Heeh, Statement gitu sih, banget. gitu. Kalau ini Haunted Era tuh kayak gini musiknya gitu. Iya. Iya. Walaupun gue sebenarnya tim yang ngikut karena gue juga bingung ngebedainnya awal-awal kan gue bingung kayak ini bedanya apa ya semua isinya kan. tapi emang pas dibawain emang Haunted Era ini bener-bener bisa dibilang salah satu lagu yang bisa mendeskripsikan identitas kita sebagai ya band Haunted Era tuh kayak gini gitu, musiknya progressive metal, terus abis itu perpaduan antara kita yang berbagai macam background dan pokoknya tapi maksudnya menurut gue karya lain juga nggak kalah keren, jadi Yes. sumpah sih lo harus denger albumnya nanti. Harus tungguin banget ya. Banget. Kalau aku sendiri sih karena apa ya, Midnight Sun tuh berciri sih gitu. Sebenarnya aku hampir sama kayak Bunga, aslinya lebih milih waktu di foto lebih milih yang satunya. Tapi setelah dengerin dan diisi dengan gitar solonya, Nah, itu. jadi bimbang ya. Udah Midnight Sun terus gitu. Produser musik kita. Iya, Iya. Fitri. Terus ada Mas Rafli juga. Iya. Ya, pokoknya singkatnya sih. Ya karena sebelum video klip tuh kita ada sesi foto, jadi ternyata kita suka juga karyanya dia dan pada akhirnya di tengah-tengah jalan awalnya iseng sih nanyain rekomendasi PH yang biasa ngerjain video klip, tapi pada akhirnya kita jadinya sepakat dikerjain sama Aliraga ya? Aliraga. Sama Aliraga pada akhirnya sepakat dan langsung deh eksekusi di kurang lebih berapa hari ya, cepet banget saya hitung cepet lah ya, dari mulai cerita terus penggarapan storyboard terus sampai ke eksekusi tuh cukup cepet ya. Iya. Prosesnya berapa hari sih? Eksekusi berapa hari sih? Syutingnya dari subuh sampai subuh ya, dikejar sehari. Lumayan, Benar, jadi iya. emang sengaja nggak tahu sih. Di Lembang dari kaki sampai ke gunung. Iya. Kolaborasi sih sebenarnya yang nulis kayak apa ya, yang pengen ceritanya seperti apa tuh saya sih aku. Jadi aku Zoom meeting sama timnya Aliraga, terus kayak mencocokkan gitu. Ini gini cocok gak, gini cocok gak gitu. Dan akhirnya ya udah kita mencapai suatu kesepakatan seperti ini yang pas ya gitu untuk band ini, untuk image dan lain sebagainya gitu. Dan akhirnya ya udah yang hasilnya seperti yang bisa kalian tonton di YouTube gitu. Kebetulan sih kalau masalah itu nggak ada masalah sih, karena Udah ada konsepnya ya. ya ada konsepnya dan dari timnya Aliraga tuh ada yang paham gitu tentang apa yang ingin aku sampaikan di situ. Gitu jadi. Cocok lah. Iya, cocok jadi. Nah, Jadi pas proses pembuatan video klip ini kan tadi dikejar sehari tuh ya. Kita mulai syuting tuh malam sebenarnya ya. betul.
Dan itu tuh kayak seru banget karena pertama kalinya kita aku sih khususnya syuting di hutan malam-malam. Aku juga pertama kali. Iya, asli sih itu. Terus kayak ada scene yang para legendsnya juga itu pakai api. Jadi kayak kita kedinginan tapi ada si api unggun itu. Aku baru pertama kali sih lihat cara bikin api unggun tuh kayak gimana. Terus kayak serem juga soalnya pas nyiramin apa sih bensin ya. Bensin itu kayak langsung gitu kan. Iya. Jadi kayak seru banget. Terus habis itu ada aku nggak nyangka banget sih Legendsnya ini ada koreografinya juga ya. Ini Totalitas banget, jadi seru sih pas pembuatannya. Kalau aku baru tahu kalau ternyata kan di situ ada adegan darah-darah gitu ya. Aku baru tahu itu ternyata kecap bango sama warna makanan. Gue kaget, gila nih darah dari mana? Siapa yang berdarah gitu kan? Ternyata. Kayak real banget. Iya, kayak real banget, parah. Jadi makanya harus nonton. Iya kan? Kalau aku sih pengalamannya sih karena biasa di apa ya hidup di Jogja ya yang panas gitu. Terus apa syutingnya di hutan gitu dan udaranya memang cukup ekstrim sih menurut aku. Ya, berapa ya? 11 gitu? Berapa kemarin? 17 atau 16 lah? Mungkin Pokoknya di bawah suhu AC ya itu ya. nanti kita sampai subuh Dingin juga. banget. Dingin banget dan apa? Habis itu pulangnya juga dapat kereta seatnya nomor 13. Mantap. Itu yang di atasnya langsung AC ketampek. Terus aku seminggu sakit habis itu. Langsung enter win ya. Enter wind. Langsung angin. Langsung angin itu gokil juga sih. Ya intinya sih semua momen berkesan ya karena apa namanya ya pengalaman pertama juga syuting jadi di hutan terus dengan tim yang sedemikian seriusnya gitu ngejagain semuanya lah di semua divisi gitu terus setelah hura-hura gitu tiba-tiba pulang maksudnya hura-hura senang banget gitu beres sampai jam 1 malam kan habis itu pulang ke sini ya ke Bandung Timur lah di tengah jalan lah tiba-tiba aku lagi nyetir di pinggir tiba-tiba nggak tahu kucing dari pinggir masuk ke tengah jalan gitu jadi bingung juga nggak ada siapa-siapa jadi ya pada intinya begitulah dapat ini lagi tapi akhirnya beres dan jadinya lebih hati-hati aja lagi di jalan ini sih aduh capek tapi ya jadinya ternyata banyak cerita juga ya. Kalau aku mah kayaknya cocok sih buat Duren. Jadi walaupun banyak orang yang suka, tapi kita juga sadar bahwa banyak juga mungkin orang yang tidak suka sama kita. Terus tampaknya kami cukup yakin juga kalau Duri itu tuh ibarat kita wajib. Jadi musiknya tuh cukup pedes sih kayaknya kalau misalkan didengar bagi teman-teman yang ini cukup bisa bikin sakit gitu lah. Tapi dalamnya tetap manis gitu ya. Khas. Kalau buat aku kayaknya cempedak deh, serupa tapi tak sama. Anjay. Cempedak kan sekilas kayak nangka ya. Kayaknya musik metal lagi nih tapi beda, guys. Gitu sih. Buah pisang sih kalau aku. Kenapa tuh gua bisa? Buah pisang. Karena syutingnya di hutan. Oke, sangat nyambung. Aku buah naga deh, karena di video klipnya ada darah kan. Buah naga juga kan itu kayak merah-merah gitu. Disambung-sambungin aja lah, cocok lagi. Manggung! Anjay, musisi banget. Yoi. Beda terdekat manggung, terus promo media atau Iya, gitu lah promo media. Seperti pada umumnya. Betul. Kalau mungkin ada kesempatan buat manggung di luar Indonesia atau di luar kecamatan boleh Di luar sih. kecamatan. Ya. Langsung ke nomor ini. Ya gitu sih intinya sama percis cuman kita berusaha selalu untuk meres pikiran aja sih kali aja ada model-model atau strategi yang tidak banyak atau belum disentuh sama teman-teman lain jadi kita coba realisasiin ya. Betul. Jadi ya mudah-mudahan ke depan apa yang udah kita ya agendakan ke depan semoga berjalan dengan lancar kali ya. Amin. Ngeluarin album pastinya. Ya, iya. Iya, ngeluarin Album. Bener, album Tur kita lagi, yang album udah lagi. dibikin. Dengan harapan, gue penasaran banget sih pengen tur di skena metal tuh gimana rasanya. Anjay. Paling promo ya, promo, manggung, tour, keluarin album, udah itu doang sih. Iya. Yap. Ya, sampai lo bisa bikin karya lebih lagi ya. Iya. Ya. Iya betul.
Oke guys, kalau gitu itu episode pertama kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe Haunted Era. Jangan lupa juga dengerin karya kita di semua digital platform kalian. So see you guys in the next video. Bye! Bye!